Tekstur jadi poin penting dalam kenikmatan makanan. Makanya ada yang niat banget menyajikan makanan dengan tekstur yang pas. Seni juga ikut dilibatkan buat level up kenikmatannya. Tapi ada yang nakal mengambil jalan pintas demi mendapatkan tekstur yang diinginkan. Check it out! Apa jadinya jika bahan pembuat deterjen sengaja dicampur ke dalam makanan? Ih, serem banget! Seremnya lagi, makanan ini justru favoritnya sejuta umat. Ini dia bakso boraks. Lembut, kenyal, dan disantap bersama kuah kaldu kaya rasa. Gak heran bakso punya banyak penggemar. Tapi kalau kenyalnya ternyata berasal dari boraks, gimana coba? Hasil penelusuran detektif Unyil membuktikan masih ada loh bakso berpengawet berbahaya ini. Aduh, tega banget. Diam-diam detektif Unyil berhasil membututi si penjual bakso nakal. Daging sapi yang dibelinya sih asli ya. Tapi bahan pengawetnya itu loh, boraks ditambahkan dalam deterjen. Karena sifatnya sebagai antiseptik dan mengurangi air. Ya masa ditambahkan dalam adonan bakso? Demi tekstur kenyal dan awet lebih lama. Unyil nggak habis pikir. Ngerinya pas sudah jadi, hasilnya sama persis kayak bakso daging tanpa boraks. Rasanya juga 11-12. Inilah alasannya kenapa penjual bakso nakal berani curang. Bedainnya susah banget. Pembeli gak bakal menaruh curiga. Stok bakso yang menumpuk pun bisa disimpan lebih lama deh. Cuan pun tetap ngalir. Sungguh terlalu. Nah, menurut Sobat Unyil, yang mana coba bakso boraks? Biar gak salah pilih, begini nih cara mendeteksi bakso berbahan boraks. Yang paling mudah adalah dengan memantul-mantulkan baksonya. Bakso berpengawet boraks bakal memantul seperti bola pingpong. Ini karena boraks bikin tekstur bakso jadi terlalu kenyal. Mendeteksi bakso boraks juga bisa lewat tampilannya nih. Biasanya bakso boraks tampak lebih putih dibanding bakso pada umumnya. Nah, biar lebih yakin, kita juga bisa menggunakan ekstrak kunyit. Zat kurkumin dalam kunyit bakal bereaksi bila tercampur dengan boraks. Warnanya jadi merah gini. Kalau warnanya tetap kuning, artinya bebas boraks. Tapi Sobat Unyil nggak usah parno ya. Dari 10 sampel bakso yang Unyil uji coba, hanya 3 saja bakso yang mengandung boraks. Masih banyak kok penjual bakso yang jujur. Fenomena bakso boraks sebenarnya bukan hal baru nih. Meski sudah dilarang sama rutin dirazia, selalu ada aja penjual yang nakal. Ini karena boraks masih dijual bebas. Bayangkan, hanya Rp500. Harga yang teramat sangat murah buat nyawa manusia. Karena efek samping boraks gak main-main. Konsumsi jangka pendek bisa sebabkan kerusakan jaringan saraf, hati, otak, sama ginjal. Lama-lama bisa menyebabkan kanker hingga kematian.
Makanya jangankan manusia, kucing aja nggak mau tuh makanan bakso boraks. Baksonya dicuekin, padahal kayaknya dia lapar. Coba kita kasih bakso tanpa boraks yuk. Nah kan, makannya lahap. Hidung kucing memang sakti Sobat Unyil, karena ada 200 juta reseptor di dalamnya. Jadi lebih peka dan sensitif ketimbang manusia. Makanya kalau ada pangan berbahaya gini, ogah deh dimakan meski perut lapar banget. Makanya menikmati bakso yang pasti-pasti aja ya. Kayak bakso instan yang dibuat dari bahan baku daging pilihan dan diolah secara higienis ini. Biar awet, bakso sengaja dibukukan pakai teknik modern biar nggak saling menempel. Soal rasa sih dijamin endul. Yuk kita kemon. Saya Faris Priadi, owner dari Universe Omakase. Welcome to my restaurant. Makasih Pak. Ini bukan restoran biasa. Restoran ini sama sekali gak punya buku menu. Tapi urusan kenikmatan dan pengalaman bersantap dijamin nomor 1. Karena bukan cuma rasa, tampilan makanan, aroma, tekstur, sama suasana ruangan selalu disesuaikan dengan tema. Tema bulan ini adalah zodiak. Ada yang bisa tebak nggak? Ini menu zodiak apa? Yes, Taurus. Karena simbolnya banteng, jadi ada tanduknya. Nah, elemen zodiak bakal menentukan suasana ruangan bersantapnya nih. Cancer si zodiak air, nuansanya seolah-olah di bawah laut gini. Kalau Aries yang berelemen api disajikan di ruangan ini nih. Seniat itu kan? Makan itu nggak cuma dari mulut aja, mata kita juga makan, penciuman juga kita mencium. Jadi makan itu nggak hanya sekedar kenyang aja, tapi experience-nya juga. Saking bedanya dari restoran normal, tampilan makannya juga unik. Dilihat sekilas, menu zodiak Capricorn ini cuma berisi pasir. Padahal aslinya bisa banget dimakan. 2 jempol buat konsepnya deh. Anyway, dapat inspirasinya dari mana nih Kak Faris? Jadi dulu saya tinggal di Universe Avenue di New York. Saya dulu kerja di restoran Omakase Jepang. Jadi umumnya restoran Omakase itu mereka menyediakannya sushi. Tapi kita pengen berubah, yang tadinya tradisional sushi kita pengen berubah restoran Omakase menjadi sebuah restoran fine dining atau gastronomy food. Omakase adalah tradisi restoran Jepang yang membiarkan chef memilih pesanan kita. Inilah kenapa restoran ini gak punya buku menu. Challenge-nya itu adalah menggunakan satu bahan tapi menggunakan teknik-teknik modern atau gastronomi. Yap, inilah yang namanya teknik gastronomi molekuler. Seni mengubah bentuk makanan tanpa menghilangkan rasa aslinya. Misalnya, mengubah bahan cair jadi mirip boba yang bisa meletus ini nih. Padahal sih aslinya ekstrak jeruk nipis. Keren kan? Dilihat mirip daging, padahal aslinya adalah semangka. Dari luar dikira telur, tapi isinya beda. Ada aja kejutan dalam setiap santapan. Seru. Teknik masak keren gini, gimana cara pelajarinya ya? Ribet nggak ya? Untuk konsistensi ya, kerja keras juga ya, dan kerja cepat sih yang lebih penting.
memasukkan konsep omakase, gastronomi, lebih elegan, dan kreasi karya seni chef juga jadi alasan kenapa porsi makanan fine dining selalu imut. Semua elemen penyajian juga jadi perhatian utama, mulai dari jarak kursi, kilap peralatan makan, setting ruangan sesuai tema, sampai kerapihan kru restoran. Sekarang gak cuma suasananya aja, resto ini juga menambah hiburan lain biar pelanggan terus kembali. Salah satunya sulap. Siapa yang mau coba pengalaman bersantap yang gak biasa? Yuk kita kemon! Renyah di luar, lembut di bagian tengah dengan krim yang mudah lumer di mulut. Yap, makaron. Cemilan dari Prancis dengan cita rasa manis. Terbuat dari putih telur, tepung almond, gula pasir, dan pewarna makanan. Varian rasanya beragam. Warna-warninya juga kece abis. Kalau yang bentuknya unik ini, kira-kira rasa apa ya? Manis, pedas. Iya, ini burger ya? Ada isi dagingnya ya? Ada krimnya juga. Coconut apa daging, ada rasa daging, nggak tahu daging apa. Kayak ada keju, tapi ada asin-asinnya gitu, dan agak pedes ya. Jadi kayak bukan kayak makan makaron sih, jadi kayak makan burger. Tebakannya meleset semua. Makaron berbentuk telur ceplok ini rasa nasi goreng gila. Seriusan? Oh ya, baru kerasa nasi goreng gila. Oh iya? Oh iya? Ya pedes-pedesnya sih agak-agak berasa ini sih nasi goreng gila. Enak-enak, soalnya kayak perpaduannya tuh jadi ya untuk di makaron ya cocok sih. Kenalkan, kreator di balik makaron dengan rasa yang gak biasa. Halo, saya Stella. Saya yang bikin makaron nasi goreng gila. Berbekal pendidikan formal di sekolah kuliner Le Cordon Bleu, Australia, Castella terjun ke dunia pastry. Bisnis pastrinya sukses. Toko pastry miliknya sudah 10 tahun menyajikan berbagai warna dan rasa makaron, termasuk mengubah cita rasa nasi goreng ke dalam bentuk makaron. Saya selalu berusaha think outside of the box, membuat inovasi baru, dan mengikuti tren-tren terkini biar orang bisa menikmati kue yang nggak ada di toko lain. Makaron rasa nasi goreng gila bisa dibilang produk eksklusif. Hanya ada selama bulan Agustus tahun 2021 saja. Yap, setiap bulan Agustus, Castella selalu berinovasi membuat makaron bercita rasa Nusantara sebagai peringatan Hari Kemerdekaan. Tahun ini, cita rasa Nusantara jatuh pada nasi goreng gila. Tentunya karena saya sendiri juga seorang pencinta nasi goreng gila dan tertarik dengan challenge-nya itu. Dan namanya juga sangat menarik, nasi goreng gila. Siapa sih yang nggak suka nasi goreng? Betul, nasi goreng memang jadi favorit banyak orang. Enak buat sarapan, makan siang, makan malam. Mulai dari kaki lima sampai restoran bintang 5 selalu ada menu nasi goreng. Untuk membuat nasi goreng butuh bahan-bahan ini. Kalau nasi goreng gila pakai topping dari campuran bahan ini. Makaron rasa nasi goreng gila memadukan bahan makaron dengan bumbu nasi goreng gila. Agar rasanya sama persis, kuncinya ada pada bahan-bahan ini nih. Bukan bumbu instan, bukan bumbu bubuk, semuanya pakai bumbu asli yang dicincang supaya rasa nasi goreng gila lebih terasa. Kita udah pernah bikin rasa nasi uduk, sate padang, es teler, lemper ayam. Banyak deh yang seru-seru. Menciptakan rasa yang unik, bikin penasaran dan banyak dicari orang.
Salah satu bentuk inovasi agar usaha tetap berjalan saat pandemi. Resep makaron manis khas Prancis bisa dipelajari di buku resep atau internet. Tapi resep makaron nasi goreng gila gak bakal ada deh. Butuh penelitian dan percobaan resep. Bukan 1 atau 2 kali percobaan, tapi 3 bulan sampai setengah tahun tergantung dengan hasil eksperimennya. Jadi kita kan di Lamesa mempunyai standar yang lumayan tinggi ya. Kita hanya menjual kue yang menurut kita benar-benar enak gitu. Jadi eksperimen terus sampai rasanya bisa pas. gak cuma soal rasa, bentuknya juga harus sempurna. Bagian kulit harus crunchy, isian makaron harus lembut tapi padat. Nih Sobat Unyil, bagian atas makaronnya dikasih bahan fondant warna kuning nih, biar makin mirip telur ceplok yang identik dengan nasi goreng. And this is it, makaron nasi goreng gila seharga Rp20.000 per biji. Harganya sama dengan seporsi nasi goreng gila abang-abang. Bedanya dalam bentuk yang lebih estetik. Unyil, yuk kita kemon. Brokoli, bayam, kubis, lobak, kubis Brussels, jamur. Apakah makanan-makanan ini masuk dalam list makanan yang paling Sobat Unyil benci? Kalau iya, selamat! Kamu adalah super tester. Orang yang sangat peka sama rasa pahit makanan atau minuman. Yang punya super power nyaris kebal COVID-19. Kalaupun terpapar, gejalanya bakal lebih ringan. Penelitian di Amerika Serikat menemukan kalau mereka yang gak suka pahit, kemungkinan 10 kali lipat lebih kecil terinfeksi virus corona. Dua hal yang membedakan super tester dengan perasa normal alias non-tester adalah: pertama, super tester terlahir dengan gen pahit super, satu-satunya gen yang bisa mencicipi zat paling pahit tertentu. Zat pahit ini banyak ditemukan pada sayuran hijau. Makanya buat super tester, saat brokoli dan bayam menempel di lidah, rasanya bisa jadi sangat-sangat pahit. Tapi saat gen pahit ini dirangsang, mereka bakal memproduksi senyawa super. Ini nih yang bakal membunuh atau mencegah replika virus pada lapisan jaringan pernapasan. Jadi, para super tester terlindungi dari infeksi virus corona. Wow. Kedua, super tester terlahir dengan lebih banyak papila. Itu loh, benjolan-benjolan kecil yang tersebar di lidah. Benjolan ini adalah ujung saraf pengecap yang terhubung dengan saraf di otak. Merekalah agen lidah untuk identifikasi rasa makanan. Jadi, makin banyak papila yang ada di lidah, makin kuat deh persepsi rasa seseorang. Untuk memastikan kita termasuk super tester atau enggak, bisa menghitung papila yang ada di lidah lewat cara sederhana. Teteskan pewarna makanan ke lidah, lalu tempelkan kertas bulat dengan bolongan di tengahnya, tepat di bagian lidah yang diteteskan pewarna. Sekarang hitung jumlah benjolannya. 15-30 papila berarti perasa normal. Lebih dari 30 papila baru deh bisa dikategorikan sebagai super tester. Jadi, apakah kamu termasuk super tester? Mau iya atau enggak patuh sama protokol kesehatan dan mendapatkan vaksinasi tetap jadi perlindungan utama dari infeksi COVID-19 ya. Pandemi gak jadi hambatan untuk terus kreatif dan berkarya. Cuma kalau kreatifnya nyelakain orang kayak gini, gak boleh diikutin ya Sobat Unyil, gak berkah. Tonton parade info seru dalam episode Si Unyil lainnya ya. Sampai jumpa minggu depan.